Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka Assalatu wassalam Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أغثنا شريعا بعزة الله وكن شفيعا يا حبيبي يوم الحشر والجمعة. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Al-ayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis al-hadis. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima, wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan, dan karuniakan kepada kami semua rezeki yang halal baik, banyak dan juga penuh keberkahan. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, waj'al auladana, jadikan putra putri kami, minas salihin, menjadi orang-orang yang saleh. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan kerendahan hati dan jiwa kami, ya Allah. Meskipun banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah, karuniakan kepada kami wafat husnul khatimah. Warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubatan nasuha sebelum kami engkau ambil. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, engkau yang bolak-balikkan hati, tetapkan kami dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Allahumma, sekarang ikuti bareng-bareng nih Pak.
karena doanya khusus. Allahumma in kunta katabtani min ahli saqawah. Ya Allah, seandainya Engkau telah menuliskan kami menjadi orang-orang yang merugi, famhini ya Allah, waktubni min ahli sa'ad. Hapuslah ya Allah, catatkan kami menjadi orang yang berbahagia. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, kami berlepas diri dari daya dan upaya, wattaji'u ila hawlika wa quwwatika. Dan kami berharap daya dan upayamu ya Allah. Allahumma ansurni, ya Allah tolonglah kami. Walau saja, jangan Engkau abaikan kami ya Allah. Wahdini, berikan kami hidayah ya Allah. Wa yassiril huda ilayya, mudahkan hidayah bagi kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu. Kalau ingat ini cuma fokus. Hadirin mu'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami hormati, semoga Allah muliakan para asatidz wal ustadzat yang bernaung di negara asri, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini. Dari sebelah kiri saya ada Pak Ustadz Khairul, lengkapnya Khairul apa? Khairul Anwar. Saya juga baru tahu sekarang. Ada kasepuhan kita Bapak Harun yang katanya masih muda, belum terima disebut kasepuhan. Ada Pak Ustaz juga, Pak Ustaz Gus Muhib. Pak Ustaz lebih nyaman manggil Gus Muhib. Pak Ustaz Rijal ini saya request nih ketuanya, saya request besok-besok gantiin Gus Muhib sama saya ya, bertahun-tahun sayang pas Pak Ustaz itu ya, harus, soalnya Gus Baha ngumpet di masalah di belakang, udah luntur lah kebanyakan pingpong, harus kalau nggak dipaksa ya nggak bakalan mau, harus. Pasarnya Ustaz itu harus ada giliran. Sudah ada mandat dari hari pagi kemarin. Pesan beliau nih, 2 orang ini nanti jadiin misi tausiah. Harus. Setuju Gus? Ada Pak Ustaz Muhayyin, kita semua, ada kesepuhan kita Bapak Haji Mahfud yang selalu ceria dan gembira, subhanallah. Jiwa muda masih Pak. Ada Ustaz Tito dan para asatidz yang lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak kesepuhan dia ketiga, ada Pak Saroso, Pak Suroso, Pak bisa rusuh, Pak sesepuh beneran ya. Mohon dimaafkan Pak.
Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Syukur kita panjatkan kepada Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kumpulkan kita di sini dalam rangka banyak sebetulnya ya. Tapi yang paling utama topiknya adalah Maulid Arba'in, dalam rangka memperingati dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai nanti yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan tadi kita sudah doa bersama-sama dengan dilantunkan dan diiringi tepakan apa namanya hadrah ya. Jadi di antara doanya adalah syafi'an ya habibi yaumal hasyri wal jima'. Mudah-mudahan hadirin fokusnya tidak ke musiknya ya, tapi ke doanya. Nah, mudah-mudahan dari kita mohon sama Allah, qul jadilah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau berkenan syafi'an menjadi penolong kami yaumal hasyri wal ijtima', di saat kita nanti dikumpulkan di alam mahsyar. Dan wal ijtima' itu yaumul ijtima' juga disebut dengan hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau melihat nunggu dari amalan kita mah jauh tanah ke langit Pak, jauh kan. Dulu saya pernah sampaikan kalau dihitung-hitung amal kita seumur hidup ini nggak lebih dari 2 tahun ibadahnya itu. Contoh ya, kita umur misalkan dikasih umur 63 tahun, sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 62 63 taruhlah 62 dikurangi balik 15 tahun, udah berapa Pak? 60 saja, 60 dikurang 15 45 dikurangi tidur 8 jam, itu kurang lebih kalau selama umur 60 tahun tidur kita itu 20 tahun Pak. 20 tahun kalau 8 jam ya tidurnya. Tinggal berapa Pak? 25. Sudah 25 tahun dikurangi kerja. Kalau kerjanya nggak dekat ibadah. Kalau yang nasib 8 jam lah ya, 8 jam tahun 20 tahun lagi bisa berapa tahun Pak? 5 tahun dikurangi makan minum. Yang makan minumnya nggak niat ibadah, itu kalau dihitung-hitung diperkirakan itu sekitar 3 tahun kalau disatuin. Kalau makannya sedikit, kalau makannya banyak ya tahun 4 tahun. Bisa berapa tahun Pak? 2 tahun. Jadi ibadahnya cuma 2 pun, dosanya banyak. Ya, makanya di pertemuan yang lalu saya sampaikan banyak-banyak istighfar. Kalau kita berharap dari amalan kita maka jauh sekali. Maka salah satu yang bisa kita harapkan adalah pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bacakan satu ijazah dari, saya lupa namanya panjang tapi ujungnya Al-Jilani.
masih keturunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini beliau ijazahkan, kata beliau, kalau kita sedang kesulitan, banyak masalah kalau kayaknya sama. Lagi banyak masalah, tahu aja Pak Harun. Lagi banyak masalah, baca ini sholawat istighosah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni syari'an bi'izzatillah. Apa ini? Anggaplah ini oleh-oleh malam ini ya. Ini namanya sholawat istighosah. Istighosah kita amalin kalau dalam kondisi sedang kesulitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kita melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya as-salatu wassalamu alaika. Boleh diikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni syari'an bi'izzatillah. Hafal ya. Artinya kurang lebih as-salatu utawi sholawat utawi rahmat, wassalamu dan salam alias keselamatan, alaika untukmu ya Rasulullah, untukmu wa ala alika dan untuk keluargamu ya sayyidi wahai Tuhan kami, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aghithni tolonglah kami, syari'an segera, bi'izzatillah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintanya sama siapa? Allah. Mintanya sama Allah berwasilah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kata beliau, diamalkan dengan yakin, maka Allah akan segera memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada yang mustahil. Karena ini kaitan masalah, hadirin rahimakumullah, di dunia ini tidak ada kehidupan yang ideal. Kira-kira setuju nggak Pak? Setuju nggak? Di dunia ini tidak ada yang ideal. Nggak ada. Walaupun kelihatannya ideal, sebetulnya dalamnya mungkin nggak ideal. Ini kayaknya romantis banget nih keluarga. Dari luar, dari dalam kita nggak tahu. Duit banyak, idealnya bahagia, belum tentu juga. Nggak ada. Hartanya banyak, mungkin senang, belum tentu juga. Tidak ada yang ideal. Karena kalau ada kehidupan yang ideal, satu orang yang paling berhak mendapatkan kehidupan yang ideal tiada lain tiada bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan beliau. Sampai-sampai kalau dilihat dari harta, sampai-sampai satu ketika sahabat menemukan beliau dalam kondisi perutnya diganjal dengan batu karena merasa lapar, belum menemukan makanan. Itu pimpinan sedunia, dunia akhirat. Maka pasti dalam kehidupan ini selalu ada permasalahan. Maka hadirin rahimakumullah, yang namanya masalah ini pasti dialami oleh semua orang.
Bahkan masalah ataupun musibah pasti dialami oleh semua orang. Tidak kaya, tidak miskin, tidak ustadz, tidak kiai, tidak orang biasa, ya semuanya sama. Allah sudah tentukan itu semua. Yang berapa ini Pak? Saya nggak wajah, saya mati. Dan itu perlu kita yakini, hadirin rahimakumullah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibanna illa, lupa lagi itu sih. Saya cari dulu Pak. Tapi salah saya baca. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lan yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya Allah alam bisawab, qul, katakan wahai Muhammad, lan yusibanna, tidaklah terjadi kepada kami, kepada kita semua, sesuatu illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu itu telah Allah catatkan untuk kita. Artinya hadirin rahimakumullah, tidak ada satupun yang terjadi kepada kita kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada masalah dalam hidup kita, pertama kita terima dulu, jangan ditolak, kita terima dulu. Yang kedua, yakinkan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai pemahaman pada bahwa segala sesuatu datang dari Allah, dan kita paham betul Allah itu tidak zalim kepada kita, tidak akan pernah zalim kepada kita, maka akan timbul kesadaran dalam diri kita yang disebut dengan ridho atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian lanjutan ayat ini, huwa maulana. Siapa yang mencatatkan itu semua? Dia adalah Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang ngasih kita umur, yang ngasih kita nyawa, yang menghidupkan kita, dan lain sebagainya. Dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mobil, jangankan rumah, istri, anak sekalipun, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu. Maka pantas doanya ketika ada masalah datang kepada kita, musibah datang kepada kita, ada doanya daripada Nabi SAW, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau musibah datang kepada kita, yang paling utama adalah lapangkan hati kita, relakan hati kita, ingatkan hati kita bahwa semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ridho, selanjutnya adalah wa yassir li amri, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Ridho terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah setengah daripada solusi permasalahan. Itu hadirin. Maka pantas kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 214, di ujungnya ada, jadi kita ini jangan mengira akan dimasukkan surganya Allah
Jangan mengira akan dimasukkan surganya Allah tanpa diuji terlebih dahulu. Pasti akan datang ujian, syarra wa dharra, diberikan kemiskinan, kemelaratan, kekurangan, penyakit dan lain sebagainya. Wa zulzilu zilzalan syadidan, bahkan diberikan rasa takut yang luar biasa. Takut terhadap berbagai macam hal. Sampai mengatakan, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Kadang-kadang hidup kita tuh begitu, Pak. Kadang-kadang dari mulai di atas, langsung ke bawah, habis semuanya, selesai semuanya. Tetangga yang tadinya dekat jadi jauh, teman yang tadinya pas kita banyak duit dekat sekarang jadi jauh. Ilmu kelapa. Kelapa itu yang paling mahal dari kelapa apanya, Pak? Santannya. Santan itu bisa diambil kalau bagaimana, Pak? Pertama diambil dari atas. Ada yang diambil pelan, ada yang diajul. Kalau diajul, jatuh blok ke bawah. Ada yang jatuh pelan nggak? Nggak ada. Jatuh pun blok ke bawah. Sakit ya kira-kira? Sakit. Sudah jatuh apakah bisa langsung keluar santannya? Tidak. Dikupas dulu. Pakai apa tuh? Pakai golok, dikupas. Sudah dikupas, apakah sudah jadi santan? Belum. Masih diapain? Batok kelapanya dulu loh. Kita terok dulu. Batok kelapa sudah tidak ada, diapain? Dibelah. Selesai dibelah, diparut. Selesai diparut, diperes habis. Barulah keluar santan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kata guru kami, guru saya, kalau sedang mengalami seperti itu, ingatlah ilmu kelapa. Ingatlah ilmu kelapa. Kelapa itu akan keluar santannya kalau sudah mengalami hal yang luar biasa menyakitkan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dari atas terjun ke bawah dan lain sebagainya, wah, segala kepahitan kita alami, yakinlah itu adalah tanda kasih sayang Allah. Karena di saat itu sebetulnya ketika sudah tidak ada orang yang mau nolong kita, yang dekat jadi jauh dan lain sebagainya, maka sebetulnya Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Maka Rabbi shrahli sadri, lapangkan hati kita, terima semua dari Allah, maka kemudian Allah akan mudahkan urusan. Kemudian hadirin rahimakumullah, masalah dan musibah juga bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa kita. Kok bisa, Pak? Bisa. Contoh, ya Allah berikan saya misalkan apa? Surganya Allah, ya, yang umum aja lah. Jangan yang nyerempet bahaya. Ya Allah berikan saya surga. Atau ya Allah berikan saya jabatan yang tinggi misalnya. Untuk mendapat jabatan yang tinggi tentu tidak bisa serta-merta. Ada tahapan-tahapan ujian yang harus kita lewati terlebih dahulu. Maka ujian, musibah, masalah yang kita hadapi bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Karena tingkatan yang kita inginkan itu memerlukan ujian yang sepadan. Kalau dulu kita sekolah mau naik kelas ada ujian nggak, Pak? Ujian itu bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk menyulitkan anak, bukan untuk menyusahkan anak, tapi untuk menyesuaikan level anak pada level yang selanjutnya. Maka ujian yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, insya Allah akan menjadikan kita menjadi sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau mintanya surga, pasti ujiannya berat. Karena surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang sulit, yang tidak kita senangi bahkan. Kelamaan ya, dan jam 10 ada cukup. Intinya itu hadirin rahimakumullah,
bahwa pertama kesimpulannya adalah setiap permasalahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima dengan sepenuh hati, kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan ridho. Karena ridho akan ketentuan Allah ini pahalanya luar biasa. Dan karena kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah ini, dosanya pun luar biasa. Perhatikan hadirin rahimakumullah, kalau orang banyak dosa sama Allah, kita banyak dosa sama Allah, manusia banyak maksiat, Allah masih lembut menyapanya. Dalam Al-Quran dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asyrafu, wahai hamba-hambaku yang asyrafu, yang berlebih-lebihan, yang banyak maksiat, yang banyak dosanya. Perhatikan Allah menyapa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari ampunan Allah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Itu Allah sama manusia, orang beriman yang banyak dosa. Tapi perhatikan kalau kita nggak ridho dengan ketentuan Allah, walan tarda, bukan itu. Apa Gus? Lupa lagi Gus. Malam yasbir ala qadahi wa lam yarda bi qadahi dan sebagainya, saya lupa ujungnya. Kemudian falyatlub rabban siwai falyakhruj min tahtis samai, yang gitu. Kalau tidak ridho terhadap ketentuan kata Allah, tidak sabar atas musibah yang aku berikan kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, kita diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ridho akan ketentuan Allah. Yang kedua, bahwa permasalahan dan musibah dan sebagainya bisa jadi adalah jawaban daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tahapan agar kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagaimana solusi bagi ketika kita dihadapkan pada permasalahan dan musibah? Pertama, Al-Quran mengajarkan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua bermula dari Allah, dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, resepnya adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah sama Allah dengan bersabar dan sholat. Kata guru kami, kalau masih banyak kekurangan dalam kehidupan kita, masih ada maksiat yang kita kerjakan, masalah banyak, dengan tetangga banyak masalah, banyak urusan, banyak utang, tapi kalau kita masih sholat, bahkan sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, insya Allah akan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala permasalahan dalam kehidupan ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Nafi